Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami Cah Bejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Pada kesempatan kali ini kami menjumpai Anda, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada kekurangan apapun. Kami senantiasa berdoa semoga apapun yang Anda cita-citakan dapat terkabul, terlaksana, dan membawa kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita minum sejenak agar lebih semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang salah satu jenis-jenis burung perkutut yang secara katurangan itu penamaannya ada kemiripan dengan binatang lain selain burung perkutut, dan bahkan ada yang senama penamaannya dengan jenis tumbuhan. Oleh karenanya, biar tidak penasaran, tetap ikuti kami. Tidak akan lama, kami segera kembali. Bejo Parandoro, salah satu katurangan pada burung perkutut itu dinamakan, atau jenisnya itu ada yang disematkan penamaannya dengan istilah cemani, atau dalam bahasa Jawa itu ungkapan cemani identik dengan warna gelap atau warna hitam. Oleh karenanya, sehingga burung perkutut yang berkaturangan fisiknya itu berwarna bulu hitam, kakinya hitam, bahkan lingkar matanya juga hitam, itu cenderung diidentikan dengan burung perkutut berkaturangan cemani. Nah, pada umumnya tidak hanya pada burung perkutut saja, ternyata penggunaan penamaan katurangan cemani juga digunakan pada binatang lain, yaitu pada ayam. Ada jenis ayam, tentunya ayam kampung ya, ayam Jawa, bukan ayam pedaging atau ayam petelur. Itu disematkan nama ayam cemani dengan ciri-ciri bulunya berwarna hitam, jenggernya hitam, kaki sisiknya juga hitam. Bahkan konon katanya juga kalau dipotong ayamnya itu mengeluarkan darah yang warnanya juga hitam. Itu pada ayam berkaturangan cemani. Nah, untuk burung perkutut yang berkaturangan cemani kayaknya pembuktiannya cukup sampai bulunya saja dan sisik kaki mungkin ya. Karena kalau kita harus membuktikan sampai darahnya juga berwarna hitam, itu kan kasihan. Masa harus kita potong perkututnya? Nah, kan kita juga eman-eman toh, masa akhirnya untuk membuktikan apakah benar darahnya itu hitam harus kita potong. Atau mungkin ketika burung perkutut biasanya di sangkar itu sayapnya terluka, nah itu nanti kita bisa cek. Namun kita tidak akan berbicara hanya sebatas dangkal fisiknya semata, namun kita juga akan membahas selain burung perkutut, kemudian ada ayam cemani dengan ciri khas berwarna hitam tersebut, ada tumbuhan juga. Nah, pada tumbuhan yang berwarna hitam, maksudnya ada yang batangnya berwarna hitam, atau daunnya berwarna hitam, atau bahkan buahnya berwarna hitam, itu cenderung juga identik memiliki katurangan pada tanaman, katurangan pada tumbuhan. Kalau tadi pada burung maupun ayam itu ketika jenis tubuhnya itu berwarna hitam dikatakan cemani, jika pada tumbuhan itu
bukan disebut sebagai cemani. Walaupun berwarna hitam pada tumbuhan tersebut, itu dinamakan biasanya identitasnya disematkan kata tumbuhan itu memiliki wulung. Atau misalnya sebagai contoh, kalau ada misalnya bambu, pohon bambu, umumnya kalau bambu itu berwarna hijau itu berarti bambu biasa. Nanti ada yang berwarna kuning disebut bambu gading. Sedangkan jika bambu tersebut berwarna hitam, nah nanti diidentikan dengan bambu wulung. Jadi pohon bambu yang warnanya hitam itu tidak diberi nama bambu cemani, namun diberi nama bambu wulung karena warnanya hitam. Kemudian selain bambu, ada juga tanaman lain, yaitu tanaman yang digunakan sebagai bahan pokok pembuatan gula pasir. Nah, betul sekali, yaitu pohon tebu. Ada tebu yang berwarna hijau, ada yang berwarna hijau muda, ada yang berwarna hijau kekuningan, ada yang berwarna hijau kemerah-merahan, dan ada juga yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini dikatakan sebagai tebu ireng atau disebut sebagai tebu wulung. Jadi kata tebu wulung atau tebu ireng bermakna pohon tebu tersebut memiliki warna pada tumbuhan itu adalah warna hitam. Itu pada tanaman-tanaman. Kalau berwarna hitam dikatakan sebagai tumbuhan wulung. Nah, kalau pada hewan tadi dikatakan berketurunan cemani, sedangkan pada tumbuhan disematkan nama wulung, nah ini di sini ada kemiripan fungsi sebenarnya dalam tata mitologi Jawa itu, baik yang burung cemani, ayam cemani maupun tumbuhan-tumbuhan yang hitam tersebut itu memiliki khasiat tertentu, baik khasiat secara metafisik maupun khasiat secara tubuh kegunaan. Nah, kalau pada burung perkutut itu maupun ayam cemani itu identik dengan secara metafisika, digunakan seperti untuk hal-hal yang bersifat penangkal-penangkal seperti itu, hal-hal metafisis, penangkal dari roh-roh misalnya jahat, penangkal dari aura-aura negatif, itu disematkan kegunaan dari burung perkutut cemani maupun pada ayam cemani yang berwarna hitam. Namun kalau pada tumbuhan yang wulung tadi itu selain secara metafisis juga sebenarnya khasiat yang ada pada tumbuhan itu tersendiri pun baik, karena misalnya saja bambu yang berwarna hitam atau bambu wulung tersebut juga nilai estetikanya apabila digunakan untuk hiasan itu terlihat menyejukkan mata, menenangkan hati, dilihat sangat indah. Bahkan apabila bambu wulung itu digunakan untuk bahan misalnya kerajinan, itu pun kualitasnya sangat baik, corak warnanya mudah untuk digunakan kreasi berbagai kerajinan tangan. Itu apabila bambu wulung misalnya seratnya juga kuat, jadi apabila digunakan untuk misalnya tempat duduk, untuk bale-bale itu baik digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur dan juga tadi yang sudah saya sebutkan perabot-perabot rumah yang lain. Di samping cemani dan tumbuhan wulung itu yang unik lagi pada tumbuhan, ada penamaan wulung namun tidak ada kaitannya dengan warna hitam, yaitu pada kelapa. Itu ada yang namanya kelapa muda wulung, atau orang Jawa mengatakan kalau kelapa muda itu kan degan, sedangkan yang warnanya tadi wulung identik hitam. Tapi di sini ketika kelapa muda atau degan yang wulung kelapa muda wulung itu warnanya tidak hitam. Nah, ini di sini ada pengecualian atau entah asal muasalnya seperti apa, kok degan atau kelapa muda yang wulung itu warnanya tidak hitam, melainkan berwarna
ungu. Nah, mungkin ini karena antara keunguan yang tua itu hampir mendekati warna hitam ya, mungkin akhirnya pada kelapa muda itu dikatakan sebagai degan wulung atau kelapa wulung. Khasiat dari tanaman ini juga sangat baik karena kandungan zat-zat tertentu di dalam kelapa muda atau degan wulung itu sangat baik apabila digunakan untuk pengobatan tradisional, pengobatan herbal alami tanpa efek samping. Baik itu digunakan airnya maupun buahnya itu sangat bagus. Apabila airnya dikombinasikan dengan madu, jeruk nipis, itu apabila nanti diminum khasiatnya juga oke. Tak luput ya, kemarin ketika pandemi berlangsung COVID-19 itu banyak orang yang melakukan terapi menguatkan imunitas tubuh dengan menggunakan degan wulung atau kelapa muda wulung yang berwarna ungu. Jadi sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, apabila kita tarik kesimpulan adalah penamaan wulung atau cemani yang identik dengan warna hitam maupun abda yang warna ungu itu lebih menuju kepada manfaat pengobatan. Nah, menurut kami itu lebih bisa kita logiskan, kita terima dengan nalar dan akal sehat bahwasanya kegunaannya untuk pengobatan itu lebih utama daripada untuk cerita-cerita maupun kisah-kisah yang terkadang hanya bersifat mitologis semata. Namun kembali kami serahkan kepada Anda semua untuk mensikapi semua informasi yang kita terima di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian informasi dan penjabaran dari kami. Diskusi tetap kami buka, komentar baik melalui kolom maupun melalui kontak person nomor WA kami tetap buka. Diskusi budaya berkutut bersama Cah Bejo YouTube channel. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf atas dukungannya. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami pamit dari lereng Gunung Muria. Cah Bejo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.